Tapi bagi Nabi dijaga sama Allah. Betul, memang pengaruh racun itu ada, sampai akhir hayat beliau pengaruhnya ada, tapi yang jelas dijaga. Bagi Nabi berapa kali oleh Yahudi itu akan dibunuh, berulang-ulang kali bagi Nabi akan dibunuh oleh Yahudi. Nabi pun juga gagal semuanya, karena bagi Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya awal-awal Islam bagi Nabi itu kemanapun dijaga. Kita tahu di Mekah yang menjaga langsung adalah pamandanya Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali, dijaga. Bagi Nabi kemanapun dijaga, mau pergi kemanapun bagi Nabi selalu dijaga. Bahkan saat ke Madinah pun masih dijaga. Ini buktinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dalam peperangan Badar masih menjaga Rasulullah, dijaga Rasulullah itu. Cuma ketika turun ayat Al-Quran yang maknanya Allah akan menjagamu daripada manusia, juga otomatis daripada jin, kata bagi Nabi apa? Pergilah kalian semuanya, jangan jaga aku lagi. Jadi bagi Nabi nggak mau dijaga. Nah ini Nabi ini. Cukup untuk membuktikan bagi Nabi itu adalah Nabi yang sesungguhnya utusan Allah yang memiliki keimanan, keyakinan sangat kuat. Cukup kisah ini saja. Pimpinan itu di mana-mana dijaga. Jangankan level presiden, kepala negara, Pak Camat, Bupati, Gubernur saja dijaga. Ada ajudan yang jaga kemana-mana. Jelas kalau presiden kita ada pas pampres dan seterusnya. Ini pemimpin dunia, pemimpin akhirat di bagian Nabi. Saat Allah yang menjaganya langsung, artinya Allah memberikan informasi sekaligus juga janji yang akan menjaga langsung itu Allah. Sudah bagi Nabi mengatakan sekarang bahasa kitanya, tidak usah jaga aku lagi, sudah pergi kalian semuanya, tidak usah ada yang menjagaku. Sejak saat itu tidak ada lagi istilah ada yang khusus menjaga bagi Nabi, nggak ada. Sudah bagi Nabi sama Allah saja, dan terbukti bagi Nabi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi Nabi saat diracuni, kan suatu ketika lihat bagaimana bagi Nabi itu dijaga sama Allah. Bagi Nabi itu pernah diracun oleh seorang wanita yang menyimpan dendam yang membara kepada bagian Nabi. Saat itu wanita ini menyuguhkan makanannya itu seekor kambing begitu, sudah dimasak. Wanita ini bertanya pada sahabat, bagian mana yang paling disukai bagian Nabi? Disebutkan oleh para sahabat, oh katif, sampilnya, kaki bagian atas itu, kaki depan bagian atas itu. Mungkin dikira bagian ini agar dispesialkan untuk bagian Nabi. Ternyata si wanita jahat ini bertanya itu untuk memberikan racun yang lebih banyak porsinya di situ. Diracuni akhirnya, kemudian disuguhkan bagian Nabi yang para sahabat makan. Bagian Nabi makan, yang dimakan katifnya, para sahabat juga ikut makan. Cuman bagian Nabi baru mengunyah, belum tertelan si dagingnya itu, tiba-tiba dikeluarkan lagi. Kaget para sahabat, ada apa? Kata Rasulullah, inna hadzal 'azm yuhaddithuni annahu masmum. Tulang daripada daging ini ngomong ke saya bahwa dia telah diracun. Bagi Nabi berbicara seperti itu, sahabat ada yang langsung meninggal karena sudah ditelan. Tapi bagi Nabi dijaga sama Allah. Betul, memang pengaruh racun itu ada, sampai akhir hayat beliau pengaruhnya ada, tapi yang jelas dijaga. Bagi Nabi berapa kali oleh Yahudi itu akan dibunuh, berulang-ulang kali bagi Nabi akan dibunuh oleh Yahudi. Nabi pun juga gagal semuanya,
Karena baginda Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kan di sini gini. Oke, baginda Nabi dijaga sama Allah, tapi kita lihat keyakinan baginda Nabi yang begitu kuat itu loh. Saat turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, baginda Nabi langsung mengatakan, "Jangan jaga aku lagi, pergilah kalian, tinggalkan aku." Allah. Ini kan luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW, yakinnya kepada janji Allah. Kalau model kita kan yakinnya setengah-setengah, bahkan seperempat mungkin. Kita yakin bahwa kematian akan datang, tapi bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian? Dipertanyakan. Kita yakin rizki itu sudah dijamin sama Allah, atau yang disebut dengan rizki madmun, yang rizki yang kita butuhkan untuk kita hidup, namanya rizki al-madmun, yang dijaga, yang dijamin sama Allah. Kita yakin itu, tapi kenapa selalu gelisah? Kenapa selalu pusing? Bahkan mungkin gajian telat sehari aja stres, nggak bisa tidur semalaman. Kenapa? Padahal yakin dijamin sama Allah. Ini bedanya kita sama Nabi. Nabi sudah keyakinannya selesai. Bahkan urusan rizki itu, bagian Nabi itu pernah datang kepada Sayyidina Bilal, kemudian Sayyidina Bilal menyuguhkan kurma. Saat kurma itu disuguhkan, bagiannya bertanya, "Ini apa?" "Oh, ini kurma yang aku simpan untukmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anfiq Bilalan wala takhsha min dhil arsy iqlala." Keluarkan wahai Bilal, atau dalam makna lain, dikeluarkan saja terus menerus begitu, dan jangan pernah takut akan kurang. Kenapa? Kita punya Tuhan yang menguasai arsy. Jangan pernah takut. Makanya zaman dulu jadi santri itu paling pede. Zaman sekarang banyak santri yang sudah mulai minder. Kenapa? Zaman dulu yang dipegang sudahlah, rizki sudah dijamin sama Allah, kita ada di jalan Allah. Sudahlah, jalan dunia juga nanti dibuka sama Allah. Kan gitu. Simple, ngaji aja, sekolah aja, belajar bisa mikir aneh-aneh. Zaman sekarang enggak. Bagaimana? Sudah, kalau sudah ada bagaimana, maksudnya mempertanyakan jaminan Allah, selesai. Itu jadi pertanyakan keyakinannya. Nah, ini yang kita petik dari sini apa? Ini bukti, dalil, tanda bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap janji-janji Allah. Bahkan urusan yang berkaitan dengan nyawanya pun, keselamatan dirinya pun, kalau sudah Allah yang jamin, sudah tidak lagi membutuhkan penjagaan dari manusia. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad.